Perintah Kaisar Naga. Bab 3492-3494. Bab 3492 Jangan main-main. Cheng Jinghui juga tahu bahwa dia salah, dan berkata dengan wajah muram, orang ini membunuh muridku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Sekte Master Cheng, bagaimana hal-hal di medan perang para dewa dan iblis dibawa ke Gunung Iblis? Karena kita bersatu aturannya telah ditetapkan, jadi kamu tidak bisa mengambil tindakan di Sekte Suanyinku. Setelah meninggalkan Sekte Suanyinku, kamu bisa bertarung sebanyak yang kamu suka, aku tidak peduli. Tapi itu tidak berhasil di sini. Jika Master Sekte Cheng bersikeras untuk mengambil tindakan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan sangat tidak senang. Cheng Jinghui, sungguh di luar karaktermu menyerang. Seorang junior di sini, kamu juga hadir ketika peraturan dibuat, bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Itu benar, kamu bertindak terlalu jauh. Jika kamu lakukanlah, kami tidak sopan. Beberapa orang di belakang pemimpin Sekte Kong juga mengkritik Cheng Jinghui. Cheng Jinghui tampak jelek dan mendengus dingin, kalian semua berpura-pura menjadi orang suci sekarang. Ketika murid-muridmu juga terbunuh, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa menjadi orang suci seperti itu. Setelah Cheng Jinghui selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, "Nak, tunggu aku." Setelah mengatakan itu, Cheng Jinghui berbalik dan pergi. Chen Ping melirik orang-orang di belakang Sekte Master Kong dan bertanya kepada Luo Shouhai, "Tuan Lembah Luo, siapakah orang-orang yang baru saja berbicara itu?" "Oh, mereka semua berasal dari 5 sekte besar di dekat Gunung Tianmo. 5 sekte besar juga memiliki murid yang memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi mereka menunggu. Saya kira 5 sekte besar pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Mereka mengirimkan 5 murid yang luar biasa, yang paling berbakat di antara 5 sekte besar." Luo Shouhai berkata dengan sedikit rasa iri. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. 5 orang luar biasa telah dibunuh oleh Qi Pei Jia, jadi tidak ada untungnya. "Ayah, ayo pergi. Tuan Chen pasti lelah dari medan perang para dewa dan iblis akhir-akhir ini. Biarkan dia beristirahat," kata Luo Xi kepada Luo Shouhai. "Oke, ayo pergi." Luo Shouhai mengangguk, memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju lembah roh darah. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan Sekte Suanyin, sebuah sosok tiba-tiba datang ke arah Chen Ping dengan cepat. Luo Shouhai terkejut, dia mengira Cheng Jing tidak akan menyerah dan menunggu di luar Sekte Suanyin. Baiqian, yang berada di samping Chen Ping, melompat dan menamparkan sosok itu dengan telapak tangan. "Tuan Chen, ini saya," teriak sosok itu, dan Chen Ping dengan cepat menyuruh Baiqian untuk berhenti. Ternyata Penatua Fei datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Apakah saya akan mendapatkan racunnya? Tolong beri saya penawarnya, Tuan Chen." Tetua Fei memohon. Ternyata Penatua Fei telah menunggu Chen Ping muncul, dan Chen Ping memberinya racun. Tanpa penawarnya, dia akan mati karena racun itu. "Kamu tidak membantuku apapun, mengapa aku harus memberimu penawarnya?" kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Tuan Chen, Zuo Xuan dan Penatua Chu belum meninggalkan Gunung Tianmo. Mereka masih menunggu untuk membunuhmu," kata Penatua Fei kepada Chen Ping. "Bunuh aku." Chen Ping mencibir, "Kalau begitu biarkan mereka melakukannya. Aku tidak takut pada mereka sekarang." Chen Ping sekarang memiliki Baiqian di sisinya. Ini adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Bagaimana bisa Chen Ping takut dengan aliansi penyegel iblis? "Tuan Chen, kekuatan aliansi penyegel setan jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada cabang aliansi penyegel setan di seluruh surga dan dunia manusia? Tolong tanyakan juga pada Tuan Chen memberi saya penawarnya. Saya bersedia untuk terus memberikannya." Tuan Chen sedang menyamar, selama Tuan Chen telah memahami pergerakan aliansi iblis, tidak perlu takut. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya, membuat Chen Ping merasa berguna. Setelah mendengar ini, Chen Ping merasa apa yang dikatakan Penatua Fei benar, jadi dia mengeluarkan pil dari tubuhnya dan berkata, "Jika kamu meminum ini, racunnya tidak akan berkembang dalam waktu setengah bulan. Jika kamu berani bermain trik, aku akan membiarkanmu mati. Ini sangat menyakitkan." "Tidak, aku tidak akan pernah melakukan trik apapun." Penatua Fei mengambil ramuan Chen Ping, menelannya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan pergi.
Dia tidak bisa pergi terlalu lama, karena takut curiga terhadap Zuo Xuan. Bab 3493 ini adalah takdir. Tuan Chen, aliansi iblis ini memang sulit untuk dihadapi. Sepertinya Anda harus lebih memperhatikan di masa depan, kata Jindong kepada Chen Ping. Sejak dia bertemu orang-orang dari aliansi penyegel iblis di Mohai, Jindong tahu bahwa Chen Ping pasti akan menaruh dendam jika dia mengikuti aliansi penyegel iblis. Tidak apa-apa. Jika Demon Ceiling Alliance berani memprovokasi saya akan bersikap kasar kepada mereka, kata Chen Ping tanpa peduli. Chen Ping dan kelompoknya terus bergegas menuju lembah roh darah, tetapi tidak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian awan hitam besar menumpuk di satu tempat. Bukankah itu tempat di mana hantu gunung iblis selalu tinggal? Apakah ini awan guntur? Luo Xi melihat ke arah awan hitam yang berkumpul dan berkata, tidak ada awan guntur seperti ini. Meskipun kami adalah penanam iblis, ketika kami menerobos, kami juga menderita karena guntur dan bencana, dan itu bukan awan hitam semacam ini. Jindong juga mengambil alih kata. Hanya Naluo Souhai yang melihat awan hitam berkumpul, wajahnya menjadi sedikit jelek. Rusak. Ini adalah awan kesengsaraan iblis. Hantu tua itu dalam bahaya, kata Luo Souhai sambil mengerutkan kening. Awan kesengsaraan ajaib. Apa ini? Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Kami para penggarap iblis memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghadapi awan bencana iblis ketika kami sedang mengalami bencana. Awan bencana iblis semacam ini sangat kuat sehingga sulit untuk melewatinya. Tapi ada juga keuntungannya, yaitu setelah kita melewatinya, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di alam yang sama, tapi selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada orang yang mampu selamat dari bencana iblis. Awan. Luo Souhai menjelaskan setelah Chen Ping. Saya juga pernah mendengar tentang awan bencana iblis ini, tetapi saya belum pernah melihat kekuatannya. Saya akhirnya melihatnya hari ini. Baiqian juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah awan hitam yang menumpuk dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat berlari menuju tempat tinggal hantu gunung iblis. Dia tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tuan Chen, ini berbahaya. Anda tidak bisa melewati iblis ini. Jie Yun sangat kuat. Luo Souhai berteriak. Melihat Chen Ping telah melarikan diri, dia hanya bisa memberitahu Luo Xiang dan Jindong, tunggu di sini, jangan mendekat. Aku akan pergi melihat. Luo Souhai juga bergerak menuju sihir gunung. Dia meninggalkan tempat tinggal hantu tua itu. Baiqian juga melompat dan mengejarnya. Dia meminta Huo Feng dan Ji Yun untuk tetap di tempat mereka berada. Bagaimanapun, wilayah mereka terlalu rendah untuk mencegah mereka terluka oleh awan bencana iblis. Ketika Chen Ping dan yang lainnya bergegas menuju tempat tinggal hantu gunung iblis Lao, hantu gunung iblis Lao perlahan membuka matanya, menatap awan hitam yang menumpuk, dan tersenyum pahit. Tanpa diduga, aku akan menghadapi sesuatu yang langka dalam 100 tahun. Awan bencana setan, tapi sayang sekali, saya khawatir saya tidak akan bisa menolaknya. Takdir, inilah hidup. Mata hantu gunung iblis Lao penuh dengan keputusasaan. Hantu Lao. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba menyerbu masuk. Tuan Chen. Hantu gunung iblis Lao ketika dia melihat Chen Ping, dia sangat gembira, tetapi segera dia berkata dengan cemas, Tuan Chen, tolong cepat pergi. Terlalu berbahaya di sini. Petir akan segera menyambar, dan Anda tidak akan bisa pergi saat itu. Hantu tua, aku sudah tahu. Aku di sini untuk membantumu selamat dari badai petir ini, kata Chen Ping. Tuan Chen, ini adalah awan bencana iblis. Saya pasti tidak akan bisa melewatinya. Jangan tinggal di sini dan mati. Cepat pergi. Orang tua hantu gunung iblis menyerbu Chen Ping keluar dengan cemas. Tetapi saat ini Luo Souhai juga tiba. Melihat Luo Souhai, bos hantu gunung iblis menjadi semakin cemas dan berkata, Lao Luo, mengapa kamu ada di sini? Tolong segera bawa Tuan Chen pergi. Badai petir ini akan segera terjadi, ayo. Luo Souhai melihat dan buru-buru berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, ayo cepat pergi. Ini adalah takdir hantu dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Chen Ping, tolong cepat pergi dan berhenti pamer. Bye. Qian juga tiba, menarik Chen Ping untuk pergi. Kalian pergi, aku ingin membantu Gui Lao melawan bencana petir ini. Mata Chen Ping penuh tekad. Bab 3494, Awan Kesengsaraan Setan. Gemuruh.
Awan gelap berkumpul, kilat bergemuruh, dan guntur akan segera menyambar. Tuan Chen, tolong cepat pergi. Anda tidak dapat membantu. Kesengsaraan guntur ini harus mengikuti aura yang sama dengan lelaki tua hantu itu. Tidak ada yang bisa membantunya. Desak Luo Shouhai dengan cemas. Kalian cepat pergi, saya pasti bisa membantu Gui Lao. Chen Ping menatap awan bencana iblis, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Melihat ini, Luo Shouhai dan Bai Qian hanya bisa berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya mereka tetap tinggal. Saat Gui Lao hendak mengatakan sesuatu, Chen Ping meraih pergelangan tangannya, dan kemudian hembusan nafas mengalir ke tubuh Demon San Gui Lao. Demon Mountain Ghost Lao tertegun dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Tuan Chen, ini. Kekuatan ini. Jangan terganggu, dan hargai sepenuhnya kekuatan yang saya berikan kepada Anda. Chen Ping menyuruh Demon Mountain Ghost Lao untuk tidak terganggu. Hati. Hantu Gunung Setan Lao mengangguk, merasa sangat bersemangat karena dia menemukan bahwa kekuatan yang diberikan Chen Ping kepadanya persis sama dengan nafas di tubuhnya. Dalam hal ini, kekuatan melawan kesengsaraan guntur akan meningkat pesat. Sekarang, hantu Gunung Iblis memiliki kepercayaan diri. Alasan mengapa Chen Ping mampu melakukan ini adalah karena teknik meniru nafas yang telah dipelajari Chen Ping. Meskipun Chen Ping tidak dapat sepenuhnya mengubah penampilan dan seluruh nafasnya, masih mudah untuk mengubah semacam kekuatan menjadi nafas yang sama. Sebagai Gui Lao, Tuan Chen, guntur kesusahan akan datang. Hantu Gunung Iblis Lao mengikuti Chen Ping dan memperingatkannya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya menjadi sangat gugup saat mereka menyaksikan bencana guntur segera terjadi. Huo Feng mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa bergegas ke awan bencana iblis dan melawan bencana guntur demi Chen Ping. Huo Feng, jangan terlalu khawatir. Karena Chen Ping berani tinggal, dia harus yakin. Bai Qian menghibur Huo Feng. Gemuruh. Di langit, awan hitam berkumpul. Beberapa konten dalam bab ini dimuat secara tidak benar. Silakan telusuri secara normal dan muat ulang atau segarkan halaman web saat ini.